Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kristi Anna Laura Daily, biasa dipanggil Laura. Saya dari kampus STT Bethel Dawei, Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Jadi teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Nah, pokok utama yang saya akan jelaskan pada saat ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang dari menyembah dalam roh dan kebenaran, baik itu dalam konteks budaya, dan yang kedua, apa sih inti dari pujian penyembahan ini dalam materi yang saya ambil, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih inti dari pujian penyembahan? Itu poin keduanya. Oke, kita langsung saja. Yaitu latar belakang budaya-budaya pada zaman itu, yaitu satu, pengaruh tradisi Yahudi. Penyembahan kepada Tuhan dalam konteks Yahudi sudah berakar kuat dalam sejarah bangsa Israel. Di bawah hukum Taurat, ibadah orang Yahudi terpusat pada bait Allah di Yerusalem dengan pengorbanan hewan, doa, nyanyian mazmur, dan perayaan hari raya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Orang Yahudi menyembah Tuhan sebagai pencipta dan penyelamat bangsa Israel. Dan penyembahan mereka sangat ritualistik terkait dengan waktu, tempat tertentu. Buku Mazmur misalnya berisi banyak nyanyian pujian yang digunakan dalam ibadah Yahudi. Nah, sekarang saya tunjukkan poin kedua, yaitu pengaruh budaya Helenistik atau Yunani Romawi. Yaitu dunia tempat kekristenan berkembang pada abad pertama adalah dunia yang dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi. Dalam budaya ini, ibadah dan penyembahan seringkali terpusat pada dewa-dewa yang dipuja melalui ritual di kuil-kuil dan di festival publik. Meskipun kekristenan awal menolak penyembahan kepada dewa-dewa ini, pengaruh budaya Yunani Romawi masih mempengaruhi bagaimana penyembahan berkembang dalam bentuknya yang lebih universal atau inklusif. Baik, itulah latar belakang dalam konteks budaya dari menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang saya akan masuk pada pokok pembahasan kedua, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih inti dari pujian dan penyembahan tersebut? Yaitu satu, menyembah dalam roh. Penyembahan yang berasal dari dalam roh merujuk pada roh manusia yang disucikan, yang berhubungan secara langsung dengan roh Allah. Jadi pujian dan penyembahan sejati bersifat tulus dan muncul dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Fokusnya pada keterlibatan hati yang tulus dan otentik. Kedua, menyembah dalam kebenaran. Berdasarkan pengertian yang dibenarkan Allah, menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah sebagaimana Dia menyatakan dirinya dalam Alkitab, bukan berdasarkan pemahaman yang keliru atau mitos. Kebenaran ini juga mencakup pemahaman yang benar tentang karakter Allah dan karyanya dalam hidup umatnya. Kedua, yaitu menghidupkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan dalam kebenaran melibatkan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Pujian dan penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian atau liturgi, tetapi juga tentang hidup dan ketaatan kepada firman-Nya, menunjukkan bahwa kita menghormati kebenarannya dan tindakan kita sehari-hari. Salah satu pengaruh budaya Helenistik adalah pergeseran dari penyembahan yang hanya bersifat fisik atau berpusat pada kuil kepada konsep penyembahan yang lebih spiritual dan pribadi. Paulus yang memiliki latar belakang dalam dunia Yahudi dan Yunani Romawi berperan besar dalam mengajarkan bahwa penyembahan Kristen harus dilakukan dalam roh dan kebenaran yang terdapat pada kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, dan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus terdapat pada kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ini menunjukkan bahwa penyembahan bukan lagi tentang tempat, tetapi tentang hati dan sikap kita dalam menyembah. Poin ketiga yaitu ajaran Yesus tentang penyembahan. Yesus mengajarkan konsep penyembahan yang lebih dalam daripada sekedar ritual fisik.
Dalam percakapannya dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, Yesus mengatakan bahwa waktu akan datang ketika penyembahan kepada Tuhan tidak lagi bergantung pada lokasi fisik, seperti di gunung atau di Yerusalem, tetapi akan dilakukan dalam roh dan kebenaran. Ini menjadi prinsip dasar bagi penyembahan Kristen yang melampaui batasan geografis dan fisik, serta berfokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Selanjutnya yaitu, Yesus juga sering mengkritik praktik ibadah yang hanya bersifat lahiriah dan tanpa ketulusan hati. Dalam Matius pasal 15 ayat 8-9, Yesus mengutip kitab Yesaya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, percuma mereka beribadah kepadaku." Yesus menekankan pentingnya sikap dan hati dalam penyembahan, bukan hanya ritual-ritual formal. Ajaran ini menjadi dasar teologis bagi perkembangan penyembahan Kristen yang lebih bersifat bitinia atau tulus. Keempat yaitu penyembahan sebagai respon atau terhadap keselamatan dan Kristus. Dalam tradisi Kristen, penyembahan dipandang sebagai respon umat kepada karya keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Paulus, ia seringkali mengajak jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai respon atau anugerah dan kasih yang Tuhan nyatakan melalui Yesus. Misalnya, dalam Efesus pasal 5 ayat 19-20, Paulus mendorong jemaat untuk berbicara satu sama lain dengan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Poin ketiga yaitu penyembahan yang disukai Allah. Nah, ternyata ada juga ya penyembahan yang disukai Allah, yaitu Allah mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini berarti Allah menginginkan penyembahan yang lebih dari sekedar tampilan di luar atau formalitas. Dia ingin hati yang tulus dan pengertian yang benar, sehingga hubungan kita dengannya menjadi nyata dan hidup. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.